Hai, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai muslimah kuat, gimana nih kabar hari ini? Hmm, Semoga sehat lahir dan batin dan juga senantiasa dalam lindungannya Allah. Insya Allah. Ingat, muslimah sehat, kuat, waras, dan taat pada Allah. Hari ini aku mau ngobrol santai tentang hal yang sering dialami para muslimah, termasuk aku juga sih. Dulu, sekarang juga sih, tapi kadang-kadang. Ya jadi ini lebih ke nasihat diri aku sendiri juga, sambil sharing sama para muslimah. Pernah nggak sih para muslimah itu ngerasa teman-teman ini lebih hebat? Kok teman-teman aku lebih hebat? Aku mah siapa sih? Aku udah pakai hijab kayak gini, tapi kok minder ya? Aku kok gini-gini aja sih? Atau ngerasa kok aku kurang ya, kok aku jelek ya, aku gini gini dan gini, aku kan nggak nemu jodoh karena mungkin aku jelek ya, atau dan sebagainya. Pernah nggak ngerasa gitu? Yang ngerasa gitu komen di bawah ya. Padahal kan di Islam itu gak ngajarin kita buat jadi rendah diri. Islam itu ngajarin kita buat tawadu. Tahu tawadu? Iya, tawadu itu rendah hati. Islam tuh ngajarin kita buat rendah hati, bukan rendah diri. Itu juga beda loh, ya kan? Ya, jadi yang mau kita bahas hari ini yaitu self improvement. Self improvement ala muslimah itu bukan soal ngikutin standar dunia yang serba kompetitif. Iya kan? Iya. Mikir deh, kalau misalkan yang mau kita kejar itu dunia, tempat yang serba kompetitif ini, mau sampai kapan muslimah? Ya, mau sampai kapan kita kayak gini? Tapi kalau yang mau kita ubah atau yang mau kita kejar itu adalah taatan sama Allah, lebih dekat sama Allah, jadi pribadi yang lebih dekat sama Allah, pribadi yang lebih dekat sama Allah, lebih tenang dan lebih yakin dengan potensi diri sendiri. Yakin deh, kita semua muslimah itu beritakan bukan dengan sembarangan. Ingat nggak dalam firman-Nya Allah? Sungguh, Bismillah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ingat, sebaik-baiknya. Dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Sering banget kita baca dalam surat kita, mungkin surat-surat pendek, surah-surah pendek yang kita baca. Allah tuh bilang ke kita, Allah sudah menciptakan kita manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Lalu kenapa mesti minder? Kenapa mesti rendah diri? Sekarang coba deh kita yang ngerasa kurang, coba pause sebentar. Nah, sudah pause nih, terus nanya ke diri sendiri, apa aku udah melihat diriku dengan kacamata syukur? Atau kita hanya melihat pakai kacamata dunia, bukan kacamata syukur? Lalu gimana? Oke, aku sharing ya, tips kecil tapi berdampak untuk diri kita insya Allah. Yang mulai dari yang paling kecil, mulai dari hal kecil yang konsisten. Yang pertama, sholat tepat waktu. Sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi untuk penguatan jiwa. Ketika kita sholat, apalagi sholat tepat waktu, itu nih kita menomorsatukan Allah di tengah kesibukan dunia kita. Lalu yang kedua, melatih kedisiplinan dan ketundukan kita kepada Allah. Menjaga hati tetap terhubung kepada Sang Pencipta. Pernah nggak sih kita ngerasa
Kalau kita sudah sholat itu, hati itu tenang banget. Nah, sekarang sudah Isya nih, siapa yang sudah sholat? Atau jam sekarang yang kita nonton, sudah pada sholat belum? Ya, kita kadang merasa lebih enak ketika sholatnya tepat waktu, itu lebih tenang dibandingkan saat telat. Kita tergesa-gesa, mau cepat-cepat, ya kan? Ya, lalu apa? Yang kedua, hal kecil tapi berdampak yang konsisten, zikir pagi sore. Kenapa zikir pagi petang? Karena zikir pagi petang itu adalah benteng perlindungan jiwa dan raga yang biasa kita baca setelah subuh sampai terbitnya matahari. Dan ketika petang atau sore hari, setelah sholat asar hingga maghrib. Untuk apa? Menjaga diri kita dari gangguan setan. Menenangkan hati kita yang setiap hari overthinking, yang setiap hari merasa rendah diri. Rendah diri ya, bukan rendah hati. Iya. Lalu menguatkan iman dan mengingat kita bahwa hidup ini tuh cuma milik Allah, bukan milik siapa-siapa, bukan milik kita, bukan milik para netizen di luar sana yang mengatur hidup kita. Tapi milik kita sendiri. Tapi hidup ini itu milik Allah. Ya. Kenapa pagi? Kenapa sore? Karena pagi saat kita bangun kita membaca zikir menenangkan kita. Lalu ketika sore sudah sampai di sore hari, dia pun menjaga kita, menenangkan hati kita sampai ke pagi hari, sampai kita bangun tidur kembali. Lalu yang ketiga, dari hal yang kecil tapi konsisten, yaitu sekedar membaca satu halaman Quran dalam sehari. Why? Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran itu menjadi obat hati kita. Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca ya, tapi obat untuk hati kita. Membaca satu halaman sehari saja bisa jadi sumber ketenangan yang luar biasa. Apalagi jika konsisten. Bonusnya dapat pahala. Ingat nggak dalam Quran, dalam hadisnya, setiap hurufnya itu dapat pahala. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surah satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bayangkan kalau kita baru membaca basmalah, satu kalimat basmalah saja sudah ada berapa huruf, sudah dilipat kalikan, lipat gandakan menjadi berapa pahala. Banyak banget. Apalagi satu halaman, apalagi satu lembar, apalagi satu juz, apalagi satu Al-Quran. Masya Allah. Lalu yang kedua, tips kecil tapi berdampak yang kedua yaitu pilih circle yang mendukung. Circle atau circle? Pilih circle yang mendukung. Cari teman-teman yang bikin kamu semangat jadi lebih baik, bukan insecure. Bukan teman-teman yang sedikit bilang, ih kenapa rambut kamu kayak gitu? Salah, jilbab ya. Ih kamu hari ini pakai warna begini keren banget. Kayak aku dong. Kamu tuh kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gitu? Kamu tuh kayaknya kurang ini deh, kurang itu deh. Bukan teman yang kayak gitu, tapi teman yang mendukung, yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Ya kan? Lalu hal kecil yang ketiga, yaitu jangan lupa senantiasa ngobrol sama Allah. Percaya deh, sekuat-kuatnya support system, apapun itu, cuman Allah yang paling ngerti isi hati kita. Benar nggak? Coba rasakan. Jadi yuk, kita upgrade diri. Bukan buat dilihat orang, tapi karena kita ingin lebih dicintai Allah. Benar? Yes. Yap, cukup ya. Sekian hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton dari awal sampai akhir. Jadi yuk, yang suka konten ini, boleh banget diklik subscribe-nya. Biar kita lebih sering share-share.
Dan jangan lupa follow juga ya akun kami di Instagram @muslimah @muslimah.fitdaily27 biar kita saling bisa bareng-bareng tumbuh dan saling menguatkan. Ingat, muslimah itu sehat, kuat, waras, dan taat. Terima kasih ya sudah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.